Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Oktani Fungsiana yang kita akan berdiskusi tentang organisasi dan pengorganisasian. Materi dari diskusi kita ini bersumber dari buku Teori Organisasi dan Keorganisasian yang ditulis oleh Profesor Dr. J. Winarti, SE. Organisasi ini ada di semua aspek kehidupan, baik di keluarga, kerja, pendidikan, dan masyarakat. Yang ini dibentuk memang untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai sendiri. Organisasi membantu kelangsungan pengetahuan karir dan kehidupan sosial. Apa sih organisasi itu? Menurut Chester Barnard, organisasi adalah sistem aktivitas kerjasama antar dua orang atau lebih. Sementara menurut Chris Aigiris, dibentuk untuk mencapai sasaran kolektif yang tidak bisa dicapai sendiri. Sedangkan James Money berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa sih kita harus membentuk organisasi? Ada beberapa alasan gitu ya, salah satunya adalah alasan sosial. Alasan sosial itu artinya kita itu sebagai manusia itu butuh untuk bergaul, butuh untuk memiliki kebersamaan, sehingga akan menimbulkan kepuasan sosial. Kemudian juga ada alasan material. Apa saja? Yang pertama adalah memperbesar kemampuan manusia. Jadi kalau yang kita tadinya kerja sendiri, kemampuan kita satu, ketika kita berorganisasi maka kemampuan kita bisa 2, 3, 10, bahkan bisa 100 kali lipat. Kemudian juga bisa menghemat waktu. Pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dalam bentuk tim organisasi tentu saja akan memberikan efektivitas waktu yang lebih banyak. Di samping itu juga kita bisa memanfaatkan pengetahuan dari generasi sebelumnya, dari tim dan anggota organisasi kita yang lain, ya, sehingga di situ akan ada pertukaran yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sini kita bisa lihat bahwa akan ada efek sinergistik organisasi, yaitu gabungan usaha yang akan menghasilkan output yang lebih besar daripada kerja individu. Misalnya ketika ada proyek pembangunan gedung bertingkat misalnya gitu ya, atau misalnya proyek-proyek besar seperti ke luar angkasa dan lain sebagainya, itu output itu bisa tercapai ketika ada organisasi yang disusun bersama-sama. Ada beberapa tipe organisasi, teman-teman. Yang pertama adalah formal atau informal. Yang formal itu biasanya dibentuk secara resmi dan sadar. Kemudian di dalamnya akan ada aturan-aturan, struktur dan tujuan yang jelas, dan juga ada ketentuan-ketentuan. Contohnya di sini adalah perusahaan, kampus, instansi pemerintah, dan organisasi bisnis. Dan ada juga organisasi informal yang dibentuk secara spontan dan alami karena adanya interaksi sosial. Biasanya di situ tidak memiliki aturan tertulis atau struktur yang resmi. Misalnya teman nongkrong, arisan, hobis, gitu ya. Itu adalah organisasi informal. Kemudian ada juga organisasi tipe primer dan sekunder. Tipe primer itu hubungan antar anggotanya itu bersifat pribadi dan erat. Biasanya kecil, jadi bisa langsung terhubung satu dengan yang lain. Hubungannya langsung dan ada ikatan emosional yang kuat. Misalnya keluarga, kelompok, sahabat dekat, itu adalah organisasi primer. Kemudian ada juga organisasi sekunder, yaitu organisasi yang hubungannya lebih formal dan impersonal. Anggotanya berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya perusahaan besar, partai politik, asosiasi profesi. Itu adalah contoh dari organisasi tipe sekunder. Dan di sini juga ada tipe organisasi yang berdasarkan sasaran pokoknya atau tujuan utama dari organisasi itu dibentuk. Contohnya adalah organisasi ekonomi yang memang dibuat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya perusahaan dagang, pabrik, gitu ya, toko, itu adalah contoh dari organisasi ekonomi. Bisa juga organisasi sosial yang berorientasi pelayanan masyarakat, misalnya yayasan, panti asuhan, gitu ya, komunitas-komunitas sosial, seperti itu. Ada juga organisasi politik. Organisasi ini biasanya berfokus pada kekuasaan dan kebijakan publik, misalnya partai politik, DPR, seperti itu.
Dan ada juga organisasi keagamaan yang fokus pada nilai-nilai spiritual, misalnya masjid, gereja, ormas keagamaan, dan lain sebagainya. Pandangan umum tentang organisasi. Biasanya organisasi itu adalah wadah aktivitas, menyediakan tempat atau kerangka di mana manusia berinteraksi satu dengan yang lain, dan menjadi sarana untuk mengarahkan berbagai kegiatan secara teratur. Misalnya sekolah untuk wadah aktivitas belajar, perusahaan sebagai wadah produksi. Kemudian organisasi sebagai sarana pencapaian tujuan kolektif. Organisasi sebagai sarana pencapaian tujuan kolektif ini biasanya individu itu memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuan. Kenapa? Karena individu yang banyak itu kemudian bersatu untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Jadi bukan berdasarkan pada tujuan masing-masing individu. Dan ini biasanya adalah tujuan yang bersifat ekonomi, sosial, politik, budaya, atau spiritual. Contoh misalnya, koperasi untuk kesejahteraan anggota, partai politik untuk memperoleh kekuasaan. Dan ada juga nih organisasi sebagai mekanisme koordinasi. Artinya organisasi itu berfungsi menyatukan berbagai kepentingan dan kegiatan. Sehingga ketika ada anggota yang masuk dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda, itu disatukan dalam organisasi. Ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Nah, maka dari itu harus ada struktur kerja, pembagian tugas dan wewenang, kemudian tanggung jawab, sehingga nanti bisa tercapai efisiensi dan efektivitas. Kemudian kalau tadi ada organisasi, yang berikutnya adalah ada pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya seperti manusia, uang, teknologi, informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di situ akan menentukan siapa melakukan apa, bagaimana kegiatan dikelompokkan, dan siapa melaporkan ke siapa. Kemudian juga bagaimana aliran kerja dikoordinasikan. Tujuannya apa sih pengorganisasian? Pertama adalah menyediakan struktur yang jelas, kemudian bisa membantu mengelola sumber daya, menjamin kerjasama antar individu dan unit kerja, serta menciptakan keteraturan dalam pencapaian tujuan. Jadi kalau organisasi adalah bendanya, pengorganisasian itu adalah aktivitasnya, teman-teman. Ada 3 dimensi pengorganisasian. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, di mana pembagian tugas yang ada itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kenapa? Supaya efisien dan masing-masing menjadi ahli. Gitu ya. Contohnya misalnya di pabrik tuh ada yang bagian produksi, ada yang quality control, distribusi, administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah standarisasi. Supaya pengorganisasian itu efektif, maka butuh standarisasi. Di dalam standarisasi itu apa sih? Menetapkan tujuannya dulu, aturannya bagaimana, prosedur dan metode kerja yang seragam, untuk mencegah kesalahan dan memastikan kualitas hasil kerja itu konsisten. Nah, contohnya apa? Bentuknya SOP pelayanan, gitu ya, standar keamanan kerja, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi ini adalah menyatukan hasil kerja bagian-bagian yang berbeda agar sejalan dengan tujuan organisasi. Menghindari konflik, gitu ya. Koordinasi itu dilakukan untuk menghindari konflik antar bagian dan memastikan kerjasama. Misalnya apa sih? Rapat koordinasi antar divisi, gitu ya. Manajer proyek menghubungkan tim dan lain sebagainya. Kenapa pengorganisasian penting? Ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan individu, membantu efisiensi dan efektivitas, serta menyediakan kerangka kerja yang jelas. Gitu. Nah, di sini ada beberapa informasi penting banget tentang petunjuk Henry Fayol. Henry Fayol itu adalah bapak teori manajemen klasik yang mengemukakan 4 prinsip manajemen yang juga bisa menjadi pedoman dalam pengorganisasian sumber daya. Ada 14 prinsip utama gitu ya. Yang pertama adalah division of work atau pembagian kerja. Di sini spesialisasi itu menurut Henry akan meningkatkan efisiensi dan keterampilan. Kemudian kenapa bisa efisiensi dan makin terampil? Karena setiap orang itu akan fokus pada tugas tertentu. Jadi tidak terlalu banyak hal yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua adalah authority dan responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Gitu ya, pemimpin itu memiliki hak memberi perintah dan itu harus seimbang dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, harus ada disiplin.
Kepatuhan terhadap aturan dan kesepakatan itu akan menciptakan keteraturan di dalam organisasi. Yang keempat, unity of command atau kesatuan perintah. Di sini menunjukkan bahwa setiap karyawan itu hanya menerima perintah dari satu atasan. Tidak semua atasan memberikan perintah, apalagi kalau perintahnya berbeda-beda. Maka karyawan itu atau tim itu akan menjadi confused. Ya, menghindari confused sekaligus juga menghindari konflik. Yang berikutnya, yang kelima adalah unity of direction atau kesatuan arah. Kegiatan dengan tujuan sama itu harus diarahkan oleh satu rencana. Supaya apa? Supaya organisasi itu fokus, sumber daya yang ada itu supaya lebih fokus. Yang berikutnya adalah subordination of individual interest to general interest. Artinya, kepentingan pribadi itu harus tunduk pada kepentingan organisasi. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau misalnya organisasi itu terdiri dari 20 anggota, kemudian harus mengakomodir ke 20 kepentingan yang berbeda, itu tidak mungkin. Sehingga anggota yang ada di dalamnya itu harus ikut pada kepentingan organisasi. Yang berikutnya, yang ketujuh itu adalah remuneration atau kompensasi yang adil. Karyawan atau tim itu diberi imbalan yang adil dan layak, sehingga mereka merasa bahwa hasil kerja kerasnya itu cukup dihargai. Yang kedelapan, kita ada centralization. Ya, Henry Fayol menyatakan bahwa tingkat konsentrasi wewenang itu harus seimbang, tidak terlalu sentralistik, tetapi juga tidak terlalu terdesentralisasi. Jadi ini harus dilihat ya ketika melakukan pengorganisasian, apakah wewenang seseorang itu terlalu terpusat atau justru terlalu tersebar. Nah, itu harus dilihat. Yang berikutnya adalah ada scalar chain atau rantai komando. Garis hierarki itu harus jelas dari atas ke bawah, tetapi juga kadang-kadang harus fleksibel kalau misalnya ada situasi yang mendesak. Jadi bisa sangat tertib, akan tetapi di kondisi yang butuh agile atau penyesuaian bisa dilakukan. Ada order atau ketertiban. A place for everything and everything in its place. Menempatkan orang dan sumber daya sesuai dengan posisi yang tepat. Yang berikutnya adalah equity atau keadilan. Manajer itu harus adil dan tidak diskriminatif. Ini akan menimbulkan rasa aman, rasa tenang tim atau karyawan sehingga mereka bisa lebih produktif. Yang berikutnya adalah ada stability of tenure of personnel. Atau stabilitas karyawan itu penting untuk efektivitas kerja. Kenapa? Karena turnover yang tinggi itu akan mengganggu organisasi. Inisiatif, memberi ruang pada karyawan untuk berkreasi dan mengambil inisiatif. Kenapa? Karena terkadang karyawan atau tim yang dia langsung berada di lapangan itu justru lebih memahami medan. Sehingga mereka juga perlu diberi ruang untuk berinisiatif. Kemudian ada esprit de corps atau semangat korps, membangun rasa persatuan, kekompakan, dan moral tim. Ini adalah step by step proses pengorganisasian. Ya, yang pertama adalah tentukan dulu tujuannya apa. Setelah tujuannya ada, maka melakukan pembagian tugas. Siapa melakukan apa. Dan pada saat membagi tugas, itu juga membagi wewenang. Sehingga tim yang melaksanakan tugas itu memiliki keleluasaan untuk bergerak. Dan jangan lupa harus ada hubungan koordinasi. Ini saya laporannya ke siapa nih? Siapa yang melakukan supervisi? Siapa yang kemudian menjadi orang yang didengar instruksinya? Sehingga dengan proses pengorganisasian yang tepat akan menciptakan sinergi antar individu dan unit kerja, mengurangi konflik, duplikasi kerja, serta pemborosan, dan menjamin bahwa semua bagian organisasi berjalan selaras menuju tujuan bersama. Di sini ada elemen-elemen organisasi ya. Di dalam organisasi itu ada orang, ada struktur, ada lingkungan, ada teknologi, dan yang paling penting adalah ada tujuan bersama. Di sini kita lihat ya bahwa ciri-ciri umum organisasi, jadi sekelompok orang itu disebut organisasi ketika ada kerjasama, ada tujuan bersama, ada pembagian tugas, ada koordinasi, dan ada kontinuitas. Dan organisasi ini juga bersifat sebagai sistem. Ya, yang pertama adalah sistem kontrol. Sistem kontrol itu menjaga agar
kegiatan organisasi tetap sesuai dengan tujuan. Di situ biasanya ada aturan, prosedur, evaluasi, dan mekanisme pengawasan. Misalnya sistem penilaian kinerja, audit internal, SOP, itu adalah sistem kontrol di dalam organisasi. Kemudian subsistem organisasi itu apa aja sih? Yang pertama adalah teknis. Ada teknologi, ada alat, ada prosedur kerja yang itu nanti akan menghasilkan output. Kemudian juga ada manajerial yang mengatur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ada sosial juga nih, hubungan antar individu, budaya organisasi, komunikasi, dan motivasi. Dan semua subsistem ini harus saling mendukung agar organisasi bisa berjalan dengan efektif. Kemudian organisasi sebagai sistem transformasi yang dari input akan menghasilkan output. Artinya di sini adalah organisasi menerima input gitu ya seperti tenaga kerja, modal, informasi dan bahan baku. Input tersebut diolah melalui proses transformasi menjadi output. Outputnya bisa barang, jasa, layanan, keputusan. Yang kemudian output itu akan mempengaruhi lingkungan atau ada feedback loop. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi sebagai sistem sosial. Organisasi adalah wadah interaksi manusia. Di situ akan ada norma, nilai, dan budaya yang akan menentukan bagaimana anggota itu berperilaku. Hubungan sosial antar anggota itu juga mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan produktivitas tim. Kemudian juga ada organisasi sebagai sistem administrasi. Di situ dia akan menyediakan kerangka aturan, kebijakan, dan struktur formal, kemudian mengatur pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta menjamin koordinasi antar bagian berjalan dengan lancar. Nah, kesimpulannya adalah organisasi itu merupakan alat manusia untuk mengatasi keterbatasan, sedangkan pengorganisasian adalah kunci dari efektivitas dan efisiensi. Dan organisasi serta pengorganisasian ini merupakan dasar penting untuk bisa memahami manajemen dan perilaku organisasi. Demikian sesi organisasi dan pengorganisasian. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.